Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fauzan Hanif dengan NIM 18 11 49 10 77. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen input dan output. Prinsip perangkat keras yaitu bagaimana cara hardware tersebut diprogram. Manajemen input dan output mempunyai beragam fungsi, diantaranya: 1. Mengirimkan perintah ke perangkat input dan output agar menyediakan layanan. 2. Menangani interupsi perangkat input dan output. 3. Menangani kesalahan pada perangkat input dan output dan menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input dan output. Perangkat input dan output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran data dan sasaran komunikasi. Sifat aliran data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat orientasi blok dan perangkat orientasi karakter. Perangkat orientasi blok yaitu menyimpan dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Contohnya kayak disk, tab, CD-ROM, dan optic disk. Perangkat orientasi karakter yaitu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya kayak terminal, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Sasaran komunikasi. Berdasarkan sasaran komunikasi dibedakan menjadi 3, yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia. Contohnya kayak monitor, keyboard, dan mouse. 2. Perangkat yang terbaca oleh mesin. Contohnya kayak disk, tab, sensor, controller, dan aktuator. Selanjutnya untuk komunikasi. Contohnya modem, telepon, dan handphone. Perangkat controller. Unit input dan output berupa komponen elektronik dan komponen mekanik. Komponen elektronik yaitu perangkat controller untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat. Contohnya unit tab magnetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal bergerak ke record berikutnya. Komponen mekanik yaitu head, motor stepper, dan printer. Direct memory access berfungsi membebaskan proses menunggu transfer data yang dilakukan input dan output perangkat. Keuntungannya itu peningkatan kinerja prosesor atau input dan output dan meminimalisir overhead. Pada waktu data ditransfer dari controller ke memori, sektor berikut akan lewat di bawah head dan disk sampai ke controller. Controller sederhana tidak dapat input dan output dalam waktu yang bersamaan, maka dilakukan interleaving atau skip block. Skip block ini memberikan waktu untuk mentransfer data ke memori. Skip block ini terjadi pada disk, bukan pada memori. Contohnya di bawah ini ya. Prinsip perangkat lunak yaitu mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses hardware untuk level atas. Tujuan software input dan output yaitu konsep dalam desain software input dan output, yaitu tidak bergantung pada perangkat yang digunakan. 2. Penanaman yang seragam. Penanaman file bekas adalah string atau integer dan harus sederhana dan tidak bergantung pada perangkat. 3. Penanganan kesalahan, yaitu error yang harus ditangani secepat mungkin dengan hardware. Interrupt handler. Interrupt yang harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Perangkat driver di blok saat perintah input dan output diberikan dan menunggu interupsi. Saat interupsi terjadi,
prosedur penanganan interupsi bekerja supaya perangkat driver keluar dari state block. Perangkat driver, yaitu seluruh kode perangkat dependen terletak di perangkat driver. Tugas dari perangkat driver untuk permintaan abstrak dari software perangkat independen di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan. Perangkat independen sistem operasi perangkat lunak adalah perangkat lunak input dan output yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsinya membentuk fungsi input dan output yang berlaku untuk semua perangkat dan menyediakan interface seragam ke user level software. Demikian presentasi saya yang buat ini. Mohon maaf kata-kata yang kurang jelas dan saya masih agak gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.